emblem dan juga spellnya nih Ul sebentar lagi. Wow, Purify Respect Ul. Yap, Purify Respect dan bahkan kita punya ada Swift dari Super Ken untuk bisa melakukan farmingan dengan begitu cepat. Ya ini Swiftnya ada 2 bahkan untuk tambahan attack speed dan bahkan emblem Marksman jadi karinya full of attack speed. Alright, kali ini yang satu yang sedang berada di zona merah ingin menarik Bigetron turun ke bawah karena mereka sedang merangkak. Tapi apakah Bigetron langsung mengasih 1 poin itu atau dia akan memasak ke game yang ketiga? So, langsung kita menuju ke dalam Lane of Down. Power early, mobilitas kencang dari seorang Baxia yang udah kita lihat crossing ke arah jungle yang dimiliki oleh Super Ken. Dan ini udah mulai terlihat adanya kembali agresivitas yang dimiliki oleh Geek Fam, terutama dengan adanya Uranus Brave Smite di sana dengan basic combat emblem yang dibawa oleh Wah. Luke-nya. Ini sih Ken kehilangan banyak banget monster jungle ya. Dia Yep. bahkan belum level 3 loh untuk saat ini. Dan lihat Nihil, dia udah level 3 duluan. Dia bakal loncat ke atas dan ini bakal mempersempit farming dari Super Ken. Super Ken bakal stuck di level yang ketiga seharusnya. Wah, ini berbahaya sekali ya, seorang assassin agak sedikit tertekan dan bahkan tertinggal. Ini udah dihabisin semua jungle-junglenya, Super Ken mau farming kemana lagi dan bahkan Nggak ada. dia membuang waktunya untuk recall terlebih dahulu setelah terkena poking damage dari Geek Fam. Ini jatuhnya Nihil bakal dapetin level 4 dengan EXP-nya 60%. Dan nanti di Turtle Pit-nya itu bakal ada level yang kelima untuk Nihil ketika Retribution-nya on point. Sehingga Super Ken benar-benar dimatikan sejak early game. Dia bakal ngedapetin level yang ketiga sampai menit yang kedua ketika bakal ada level yang kelima. Ada objektif lagi dari segi jungle yang bisa diamankan. Nah, dan terlihat dari XP lane-nya juga ini agak jauh juga ya dari segi mobilitasnya. Kita tahu dengan Uranusnya dia bisa cut minion, sedangkan Super Sorizo ini movement-nya agak sedikit terhambat. Dan dia dibutuhkan banget nantinya untuk ada di dalam satu buah teamfight. Dengan efek controlling yang dia miliki oleh Super Sorizo. Dan Turtle yang pertama bahkan udah dipegang oleh Nile terlebih dahulu. Oke, sudah dipegang Nile tapi robe-nya tidak ada yang level 4. Sedangkan Nile sudah berada di level 5. Berbanding 2 level, Super Ken akan melewatkan begitu saja. Tapi lihat dipaksa ke arah depan sana. Menurunkan flicker dan bahkan Super Ken kali ini gak bisa membantu ke arah belakang. Super Ken harus menjadi bulan-bulanan warga. Dan Nile masih bisa kabur ke arah belakang. Super Sorizo, flickernya berhasil mendapatkan 1 poin kill. Luka terlalu dalam, gak bisa untuk keluar. Dengan para pemain dari Geek Fam yang mendapatkan keuntungan sangat banyak. Setidaknya ini Super Ken makin ditinggal lebih jauh lagi nih. Yap, dan Dance Prediction 50-50 ya. Dan melihat kembali pola permainan dari Geek Fam yang sangat-sangat agresif. Sekarang sudah mulai ada gangguan di area orange. I am offended terhadap seorang Super Moreno. Khawatir yang mundur ke arah belakang. Wah. Kita lihat Lihat Paloski. Paloski. Dia benar-benar sustain banget di level 4. Dan Retribution di tangan Nile. Enggak cuma itu, lihat dia dapetin purple buff. Sehingga tadi Super Ken stuck di level yang ketiga. Dan untuk sekarang baru dapetin level yang keempat menuju ke perbedaan 2 level. Super Ken kehilangan purple buff-nya, kehilangan juga bottom lane forming-nya. Super Ken benar-benar ditekan dari awal game. Oke, karena dia tahu early game dari Lancelot itu punya power. Jadi kalau early-nya sudah patah, mid to the late game-nya akan lebih struggle lagi. Ya ini beda 3 level loh antara kedua Dan bajak diambil Wah, lagi. Oh Rampage my dapet. god. Art of Thievery memang seni mencuri tapi lihat di depan sana Paloski. Masih dia mantap berhasil diamankan oleh Finn. Di tangan oleh seorang Super Sage tapi itu ternyata tidak membuat Cold-nya swing. Masih coba untuk bertahan bahkan di depan sana Nile. Masuk terlalu dalam apa yang diberikan Aboy? oleh seorang Nile tapi bahkan Kadera memaksa Super Sage hilang. Purify yang dia pegang ternyata tidak berimpact maksimal. Yes, dan bahkan ini Aboynya juga langsung terbang ke atas dengan wings by wings-nya. Dia bisa ngasih follow up sehingga pertukarannya menjadi sangat-sangat mahal untuk Bigetron Alpha. Karena Super Saiyan hilang, ditukar dengan adanya roamernya aja. Dan Geek Fam, mereka sangat-sangat memanfaatkan mobilitas mereka. Wings by wings, ada Baxia Shield of Spirit-nya juga. Ini ngebuat akhirnya teamfight yang bisa diciptakan oleh Bigetron Alpha. Oke lah tadi ada 1 pick off tapi single target dan di saat tidak ada Bloody Hand, ini counter initiate dari Geek Fam yang sangat-sangat baik. I'm offended. Membuat Super Moreno terkena heavy berting. Dengan 3 short kill yang keluar. Masih coba dihajar menuju ke Super Sorizo. Nile di depan sana, flicker telah dikeluarkan. Luke tersisa untuk menyelesaikan tugas yang telah dibuka oleh seorang Nile. Dan bahkan Nile memaksa seorang Super Ken mengadu Retribution. Luke masih harus bertahan, damage-nya terlalu sakit. Para pasukan dari Geek Fam itu hanya buying time
membuat Sorizo akan terperangkap karena Uh-oh. udah gak ada flicker lagi. Dan sekarang tertabrak. Sorizo mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Damage yang terlalu besar dikeluarkan. Tapi nampaknya kalau Luke 2 kali kena turret damage, dia bisa pecah robot di depan sana. Dan ini ngebuat, wah lagi-lagi. Lagi-lagi membuat Superken, Bloody Hand terhadap seorang Valesky. Satu point kill, gagal didapatkan kah? Untungnya Tonros yang tepat membuat point kill didapatkan oleh Superken karena kalau tidak itu rugi benar. Wow, ini ngebuat dari Bigetron Alpha mereka masih coba untuk cari celah lagi dan lagi. Dan walaupun sebenarnya tadi ada rotasi juga dari Geekfam untuk bisa nge-punish keberadaan dari Super Sorizo. Tapi dengan adanya Brave Smite yang dibawa, dia sustain banget, dia durability-nya tinggi banget sehingga tidak bisa untuk ditumbangkan. Sehingga kali ini Geekfam mencoba untuk bisa melakukan adanya sedikit ganking dan sekarang ke arah atas. Cukup sakit? Terlalu banyak ini sih, terlalu banyak engage di early game. Geekfam juga harus dapetin poin objektif sebenarnya. Karena mereka banyak banget dapetin keuntungan tapi nggak ada turret yang bisa ditukarkan. Untungnya top lane sekarang terbuka dan ini bisa jadi celah bagi Geekfam mendapatkan satu objektif yang kokoh. Wow, untung aja mereka udah mulai bermain dengan objektif karena lihat Superken akan coba terperangkap di depan sana. Dimakan Nile dan Pawloyski. Sekarang para pasukan dari Bigetron harus merelakan Superken. Terlalu dalam buat ditolong. Gak bakal bisa. Kalau mereka paksa untuk nolong Superken, mereka nggak ikhlaskan Superken, itu kemungkinan akan ada dua malah yang hilang, Wul. Yap, dua level yang sekarang terlihat perbedaan antara kedua belah jungler. Outer top turret sudah berhasil dihancurkan dan kontes objektif ini bakal lebih sulit untuk Superken. Yang dimana dia baru saja ter-take down, dia nggak punya powerful buff juga. Power of retribution yang sangat-sangat berbeda, ini ngebuat akhirnya dari Bigetron Alpha coba untuk merelakan adanya turtle yang sekarang sudah di set up oleh Geekfam. Tapi ternyata ditarik ulur terlebih dahulu. Masih dikasih waktu. Superken masih memiliki kesempatan untuk mencoba melakukan take over turtle. Supaya para pasukan dari Geekfam tidak mendapatkan dua turtle. Tapi Superfin, mancing mania gagal mantap. Para pasukan dari Geekfam mereka standby on position. Dibalaskan dengan Unevador Strike. IMU tidak hanya membuat clear min yang sangat cepat. Tapi ternyata soft skill yang dikeluarkan tadi itu membuat Nile free. Lihat Nile di minimap. Dia bahkan gak gunain retributionnya. Dia nggak pakai karena dia mau kontes seluruh jungle yang dimiliki dari Superken. Invasi wah ketarik lagi. Mancing mania macam. Tapi nampaknya untuk di all-in terlalu keras dapetnya Luke. Mungkin kalau Kadera bisa di all-in. Walaupun ada Purify ya masih case-nya ya. Gak mau terlalu langsung overcommit juga dengan adanya beladihan yang ditahan oleh Superfin. Dan sekarang Superken dengan War Axe yang sudah diamankan. Dan juga arah bottom lane, Superken yang mencoba untuk masuk. Tapi nampaknya hanya bisa melihat dari kejauhan. Tapi lihat DPS dan cicilan damage tetap di atas. Beladihan with flicker, Luke di all-in begitu saja. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha memiliki kesempatan untuk mendapatkan turret pertama mereka di arah top lane. Meskipun turret pertama mereka dapatkan di arah top lane, tapi ternyata Kadera nggak mau nyanyain seluruh kesempatan baik time yang diberikan oleh Luke. Ya apalagi lihat Kaderanya udah punya satu correction site dan attack speednya bakal lebih kejam lagi nanti ketika sudah mulai memasuki teamfight besar berlima. Untuk sekarang Geekfam mereka lagi unggul, mereka tinggal jalanin apa yang udah mereka build dari early game. Buat Bigetron Alpha mereka kebalikannya. Karena mereka tahu harusnya kalau Superken benar-benar under banget di sini kondisinya. Jadi mereka memperkuat lini goldnya. Mereka ingin memperkuat Super Saiyan-nya agar permainan front to back bisa dijalankan. Dan kalau kita lihat dari segi gold, mau bagaimanapun Bigetron Alpha sekarang mencoba untuk mendapatkan objektif, mereka masih under gold. 4.000 gold leading dari Geekfam membuat mereka bisa nabrak dengan sangat instan apalagi ketika Nile-nya ready seperti ini. Alright, terdeteksi ada Super Sorizo di depan sana. Mencoba untuk mancing-mania mantap tampaknya gagal. Superken harus mundur ke belakang, blazing run from Kadera. Berhasil di cancel, tepat Bloody Hand. Instant pick up terjadi pada pasukan dari Geekfam memaksa lebih. Mereka berhasil memakan Superken walaupun harus kehilangan Kadera. Tidak hanya para pasukan dari Geekfam, mereka mundur bukan dengan tangan kosong. Mereka berhasil memakan poin kill yang mahal. Superken, di saat Superken lagi tumbang, Lordnya harus pop up. Dan mungkin saja kalau Geekfam berani, mereka sudah berada di sana untuk saat ini. Yap, dan Geekfam mereka cukup berani untuk bisa melakukan adanya satu buah inisiasi di dalam adanya inner dan juga outer turret yang masih kokoh berdiri. Sehingga follow up yang diharapkan dari Aboy ini nggak berjalan dengan optimal karena dia yang terperangkap. Wave minionnya udah ke-clear duluan sehingga kalaupun dia dipaksa masuk,
ini udah otomatis dia juga bakal bisa ke pick off seperti Kadera. Yang tadi kita lihat dia coba untuk ngasih follow up damage dan akhirnya berhasil untuk di pick off untuk pertama kalinya. Dan bayangin itu kalau misalkan ada Super Saiyan, tim fight jadi 5 lawan 5. Pikiran Alpha mampu untuk menahan dan bahkan menukarkannya dengan Kadera itu udah worthy banget. Pikiran Alpha kalau maksain di Lord ini baru aku bilang nggak worth it. Kenapa? Karena takutnya damage-nya kurang dan malah Geek Farm yang dapetin keuntungan berlipat ganda. Walaupun untung berlipat ganda tapi Maximania gagal mantap. Dibalaskan kembali ke oleh Baloyski. Tampaknya Baloyski juga sadar kalau dia paksa sekarang ini nggak worth it. Dia nggak punya flicker. Walaupun I'm offendernya udah gambling aja tadi Ul. Tarik kena enggak. Iya, dan bahkan itu ada research yang akhirnya bisa didapatkan ya informasi bahwa tidak akan ada flicker, tidak akan ada inisiasi kejutan dengan adanya flicker dan juga Bloody Hand. Dan ternyata Lordnya bakal coba untuk dilanjutin lagi. Super Fin masih belum mendapatkan target yang optimal. Walaupun sebenarnya di sini udah ada Super Saiyan yang selalu di belakang Super Fin untuk bisa ngasih follow up damage. Tapi Lordnya di reset lagi. Oke, Lordnya di reset lagi. Mereka mau tungguin tapi Bloody Hand fokus ke Baloyski. Following up blessing red from Kadera. Menukar belakang bahkan Saken gak bisa mendapatkan 1 point kill pun. Mereka harus menukar 2 point kill dengan 1 orang Baloyski. Tidak worth it, tidak adil. Bahkan para pasukan dari Geek Farm bebas untuk invasi seluruh jungle. Lihat di top lane-nya, bebas didorong sama minion. Free Lord harusnya di tangan dari Geek Ya, Farm. itu reset yang bagus banget dari Geek Farm sih. Mereka bener-bener reset di timing ketika slow push di top lane-nya berjalan gara-gara look. Dan lihat apa yang terjadi ketika all in kepada Baloyski dari teman-teman Bikiran Alpha. Mereka yang malah kemakan 2 pemainnya dan sekarang Super Fin. Super Fin dipasang menukar belakang apa hilang. Unstoppable di tangan Nail. Lihat recall tas from Nail tidak bentuk Cornet. Kali ini berhasil mendapatkan 1 point kill yang sangat mahal. Super Fin tidak ada di saat para pasukan Geek Farm mendapatkan Lord. Bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka cuma bisa melakukan split push. Bahkan tadi lihat flicker dari Super Sorizo mencoba untuk menangkap Kadera, tapi Kadera masih punya BMI. Dan sekarang Sorizo nggak punya flicker, ini bakal jadi ancaman bagi Bikiran Alpha. Iya, dan sebenarnya kalau ngeliat dari Super Saiyan-nya nih yang coba untuk masuk dengan follow up damage ya, tapi perlu diingat, Super Fin dan Super Saiyan ini single target. Dan di saat udah ada Bloody Hand yang ke-trigger, lalu Super Saiyan-nya dikejar-kejar sama Kadera dan juga Nail. Itu yang ngebuat akhirnya dari Bigetron Alpha mereka lack of damage. Sehingga team fight pun bisa dimenangkan oleh Geek Farm dengan area of effect yang besar. Dengan adanya Farsha. 1 kali tetes saja ini dengan damage item yang sudah kita lihat bahkan Divine Glaive sudah selesai untuk Aboy. Ini kalau misalkan kita melihat makin lama game berjalan ya, Kaderanya makin lebih kejam lagi sih untuk bermain front to back. Jadi Geek Farm kayaknya mau nabrak siapapun, gak akan ada masalah nih Ul. Untuk kondisi kayak gini, apalagi Lordnya bener-bener dibuat slow push. Pelan banget, semua lini dihabisin. Blazing Duet bakal jadi eksekutor dan lihat Aboy ready dengan ultimate-nya. Battle Gaming telah terjadi kali ini mendengar apa Pendant Flicker. Baloyski berhasil memakan Fade. Super Sorizo hilang. 2 punggawa Bigetron Alpha dan tidak bisa melakukan defense. Gak ada padan. Ini bencana. 2 poin tanpa lawan. Geek Farm Indonesia. Baloyski make a move. Baloyski menutup team fight kali ini dengan I'm offended with Flicker. Wow, sang robot merah. Mereka harus tunduk dengan 2-0 tanpa balas. Munculnya Cloud dari Kadera pun menjadi sebuah kejutan dari Geek Farm. Wah, bahkan kalau menurutku kejutannya ada di Nail sih. Di Dia Nail tiba-tiba bawa Baxia yang mungkin kita terakhir kali melihat dia menggunakan hero fighter tuh Alpha. Dan dia punya damage, jadi minimal ada damage-nya. Tapi lihat Baxia, dia full utility, dia full untuk memainkan badan tebalnya. Tapi ternyata Geek Farm memberikan 2-0 tanpa balas untuk Bikiran Alpha. Dan ini adalah sebuah poin agar mereka bisa jauh melambung tinggi keluar dari zona merah. Menarik Bigetron Alpha untuk turun dan mereka di sisi sebaliknya merangkak naik dari zona merah. Yap, dan ini adalah sebuah awal yang baik ya untuk mengawali adanya 1 leg kedua. Dan ini dia, Coach Erpang yang berada di belakang semuanya memberikan sebuah elemen of surprise untuk Nail dengan agresivitas yang benar-benar maksimal. Dan Bigetron Alpha tidak bisa berbuat banyak. Mau itu Franco, mau itu Kari. Ditabrak semenjak